saja di daerah Bapak Ibu tidak diusulkan TK, tetapi daerah lain ada. Sekali lagi, kewenangan pengusulan formasi jabatan itu diserahkan ke daerah. Formasi guru TK, formasi guru SD, sampai formasi guru SLB. Seperti itu. Untuk seperti itu. Ini nominasi rekrutmennya ya tadi sudah saya sampaikan. Guru honor tetap sekali lagi ini ada kualifikasi, linearitasnya akan dilihat secara itu, kemudian dia bisa ikut seleksi. Jadi perlu kami sampaikan Bapak Ibu, mendaftar seleksi guru SN sekali lagi dideteksi atas 3 hal: registrasi K2-nya, atau NUPTK-nya, atau NIK, atau nomor sertifikasi guru. Tidak harus 3-tiganya ini ada, Bapak. Kalau nggak punya NUPTK, cukup memasukkan NIK. Nanti NIK akan dicek di dalam sistem apakah NIK dengan nama ini atau nama A ini terdaftar di Dapodik kapan. Kalau terdaftarnya nanti 30 Agustus tahun 2020, pasti dia tidak bisa ikut kegiatan ASN, sebab batasnya sampai 30 Juni tahun 2020. Kemudian Bapak Ibu bisa juga mengecek cek linearitasnya, itu dilakukan oleh guru melalui sistem aplikasi GTK, yaitu SIM PKB. Seperti itu. Ini surat Menpan Bapak Ibu, sengaja saya mau tampilkan ini. Ini adalah surat Menpan tanggal 1 Desember berkaitan dengan pengusulan kebutuhan guru yang tadi saya sudah sampaikan bahwa ini batas terakhir. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, pengusulan ini sampai pada 31 Desember. Nih. Ya. Yang sebelumnya sampai Oktober, alhamdulillah untuk pengusulan perbaikan usul ASN ini dapat dilakukan sampai 31 Desember. Jadi Bapak Ibu, formasi ini tahun 2001, formasi tahun 2021 itu diusulkan melalui formasi tahun 2020. Jadi penetapan formasi 2021 diusulkan dengan pengusulan data 31 Desember tahun 2020. Oleh karena itu Bapak Ibu, saat ini kita hanya menunggu saja berapa yang terbuka formasi pada guru SD, pada guru SMP, nanti SMP itu nanti ada mapelnya, misalkan matematika ada berapa orang, di sekolah mana, itu akan lengkap, akan diumumkan. Dan sekarang kita menunggu itu. Tetapi sekali lagi, sambil menunggu, kita tetap harus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan mental kita, mempersiapkan pengetahuan kita, agar kita bisa melakukan proses ini secara baik dan benar. Ini desain materinya dan soal ujiannya. Ini contoh ini. Nah, perlu kami ketahui materi ujian dan jadwal persiapannya ini Bapak Ibu. Ya. Ini ada 50, ada kompetensi teknis, ini sudah diatur Bapak Ibu. Nah, inilah di dalam materi ujian dan jadwal persiapan ini saat ini yang sudah disampaikan yaitu tentang masalah materinya. Materi ujiannya itu kompetensi teknis, jumlah soalnya 50, waktunya 60 menit. Bayangin Bapak Ibu, teman-teman guru menjawab soal ini kalau kita hitung rata-rata menitnya, berarti satu soal itu 1,1 menit 10 detik sekitar begitu. Nah, jadi oleh karena itu kita memang harus mempersiapkan diri dengan benar. TBS-nya itu 40 soal, 60 menit, dan bobotnya 60%, jadi lumayan besar bobotnya. Manajerialnya 30 soal, sosial kulturalnya 20 soal, dan tes wawancara. Sekali lagi, wawancara ini bukan seperti Bapak Ibu bayangkan, wawancaranya tertulis Bapak Ibu. Nanti teman-teman guru kita akan diwawancara secara online, dan dia akan ditulis ya, secara tertulis. Apakah dia secara tulisnya mungkin menulis, mewawancara, kemudian di-upload, nah itu kami belum tahu teknisnya, tapi seperti ini prosedurnya. Perlu kami sampaikan, ujian PPK berbeda dengan ujian CPNS. Ujian CPNS kita mengenal ada TWK, tes wawasan kebangsaan, ada tes kompetensi personal TKP, dan ada TIW. Khusus ujian P3K hanya ini aja, hanya 5 tes, teknis, TBS, manajerial, sosial kultural, dan wawancara.
Ini seperti itu. Ini contoh tes pegawai pemerintah misalkan dengan perjanjian kerja dengan tes substansi seperti ini contohnya. Ya, ini nanti kalau pemahaman kami tes substansi itu seperti mungkin kalau Bapak Ibu pernah ikut UKG, uji kompetensi guru yang berkaitan dengan dua kompetensi, kan guru itu kan punya kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Yang diuji dalam substansi ini lebih pada fokus pada pedagogik maupun profesional. Seperti itu. Ini contoh substansi bahasa Indonesia. Ya, ini contohnya saja Bapak Ibu ya. Nanti itu di lapangan akan Bapak Ibu temui di dalam latihan-latihan atau nanti modul-modul yang akan dimunculkan. Ini contoh tes bakat skolastik, tes analisis seperti ini. Ini misalkan soal analitika dan perbandingan. Dan saya sarankan kepada Bapak Ibu yang akan ikut atau calon yang ikut, untuk saat ini yang perlu kita pelajari yang berhubungan dengan ini, TBS ini. Sebab ini akan membantu Bapak Ibu untuk bisa terampil ya, atau membantu Bapak Ibu untuk menguatkan minimal proses penalarannya. Ya, memang tes bakat skolastik itu memang tujuannya untuk listening, menguatkan penalaran. Mungkin itu dari saya terkait dengan apa dan bagaimana P3K seleksi guru untuk tahun 2021 terkait dengan kebijakan kementerian. Ini sekali lagi kebijakan ini Bapak Ibu kebijakan yang komprehensif dilakukan oleh 4 menteri sekaligus, diumumkan tanggal 3 November tahun 2020, dan mudah-mudahan kita sekarang ini berjuang. Ayo kita semangati mereka, kita berikan spirit apa yang kita punya, share pengetahuan ke mereka agar mereka lebih siap, sehingga kita bisa membersamai mereka untuk menghadapi seleksi ini dengan tenang, mereka serius. Jadi kalau untuk seleksi ini memang kita butuh ketenangan, keseriusan, dan juga saling menguatkan. Seperti itu. Mungkin itu dari saya Ibu Jamila ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak atas pencerahannya ini dari Pak Bobi di sini. Jadi kami semakin paham sebenarnya seperti apa P3K itu sendiri terkait mekanisme, dan di sini juga teman-teman secara ini sudah mendapatkan gambaran seperti apa bentuk soal yang akan teman-teman hadapi pada ujian P3K pada saatnya nanti. Nah, ini kalau melihat di sini, ini teman-teman sudah tidak sabar lagi ingin mengajukan pertanyaan, maka kita akan membuka pertanyaan ini untuk sesi pertama. Kita memberikan kesempatan kepada 3 orang penanya, dan di sini saya lihat sudah ada 3 peserta yang raise hand, yaitu yang pertama Bapak Meki, kemudian ada Pak Dadan, dan yang ketiga ada Ibu Endah Ekawati. Dan untuk kesempatan pertama, saya persilakan Bapak Meki untuk mengajukan atau menyampaikan pertanyaannya. Kepada Bapak Meki, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Jamila selaku host, dan juga Pak Jani sebagai narasumber. Yang pertama, saya berterima kasih karena sudah mendapatkan sedikit gambaran mengenai P3K. Saya selaku Ketua IGI Wilayah di Nusa Tenggara Timur, terkait dengan database rekrutmen guru ya di wilayah saya ini sedikit mengalami kendala ya, terutama dari pemerintah daerah ya, karena di bulan bahkan sampai di Desember ya itu sepertinya belum siap ya Pemda, karena memang tadi ya dari literasi mengenai tanggung jawab menyangkut anggaran ya, anggaran apakah ini tanggung jawab penuh dari pemerintah pusat ataukah memang sharing dari APBN ke DAU dan daerah.
Dan ini akhirnya ya kita tahu sampai hari ini proporsi aja anggaran pendidikan di kita belum mencapai full ya 20%. Apalagi dengan pembebanan pada P3K. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di sini juga walaupun Pak Gani di LPMP ya, nggak salah, ya istilahnya mewakili Kemdikbud lah secara teknis. Ya tentu kita lihat peran Kemdikbud di sini ya, karena Kemdikbud ini dalam pola manajerial dia sebagai administrator, sebagai regulator dan sebagai operator. Nah pada level regulator dan operator ini terlihat itu adalah menyangkut database ini ya. Database ini memang sedikit ada ketika di cut off pada bulan Juni kemarin 2020 30 Juni. 30 Juni ya 2020 itu betul. Justru masih ada juga ya data-data tambahan yang menginput masuk ke dalam sistem Dapodik. Nah, ini yang kadang-kadang kita juga melihat ya kita tetap berprinsip pada tidak boleh ada kecurangan menyangkut input masuk melalui sistem Dapodik. Ya, karena memang Kemdikbud tentu masih berpegang pada Dapodik sampai saat ini. Betul. Dapodik menjadi satu sistem satu data yang benar. Yang kedua, saya lihat juga ini menyangkut bagaimana ya di dalam meregulasi rekrutmen ini, yaitu menyisahkan masa lalu itu tadi 124.000 ya tidak salah K2 itu. Iya, honor K2. Karena kita tetap berprinsip bahwa rekrutmen K2 rekrutmen P3K tetap berprinsip pada kompetensi. Betul. Tetap walaupun kita melihat bahwa kita mengakomodir kepentingan K2 itu. Seluruh K2. Dan kita dan tentu tadi ya sudah diberi ruang bahwa sampai fase 3 fase kalau jika tidak lolos pada level pertama, kedua dan ketiga itu masih diberi ruang. Pertanyaan saya tentu ini ruang yang terbesar adalah pada guru ya yang belum berprofesi guru tetapi sudah mengikat dirinya melalui sertifikat pendidik. Ini tentu memberi dampak yang besar. Dan saya takut ini bisa menggeser K2. Kira-kira ini bentuk regulasi seperti apa yang dibuat oleh Kemendikbud nanti kalau sampai terjadi, yaitu P3K, pelamar P3K itu non-guru, tetapi sudah memiliki sertifikat pendidik. Dan ini tentu akan menjadi korban lagi adalah pada K2 ini. Kira-kira bagaimana nih jalan keluarnya? Walaupun kita tahu sampai hari ini pemerintah membuat tanda kutip 1 juta guru. Tetapi pola yang terjadi, distribusi di daerah ini belum merata, tapi di saat yang sama mengisi kekosongan pensiun. Yeah. Dan ini tentu nanti korbannya adalah pada teman-teman kita K2 yang dari segi umur dan seterusnya ini sudah pada cukup lama masa kerja. Dan mudah-mudahan ya lewat sosialisasi seperti ini ya tentu ini bisa memberi ruang bagi teman-teman yang lain. Ya, supaya betul-betul memahami. Tetap kita berprinsip, kita guru ya lewat IG, kita tetap berprinsip bahwa benar hasilnya adalah harus berbasis kompetensi. Jangan hanya sekedar mengisi kekosongan yang ada. Dan tentu juga kita tetap dari aspek kemanusiaan, K2 harus terselesaikan lewat P3K. Barangkali itu dari saya. Terima kasih. Selamat malam, Pak. Saya kembalikan. Malam. Terima kasih, Pak. Langsung dijawab saja, Pak Bobi. Silahkan. Langsung aja. Iya, silahkan, Pak. Putus ya.
Iya, mungkin jaringannya lagi down di Pak Budi. Mohon bersabar untuk rekan-rekan yang hadir. Kita menunggu Pak Bobi kembali bisa aktif jaringannya. Halo. Iya, halo Pak Bobi. Silakan Pak Bobi. Ya, sudah jelas. Ya. Sudah bisa dengar? Iya, bisa Pak. Oke. Jadi gini Pak Melkian, kebijakan terhadap rekrutmen P3K itu seperti saya jelaskan di awal ini kan, itu pertama adalah memang inisiatif kementerian untuk melihat terhadap kebutuhan dan kekurangan guru di daerah. Di satu sisi, daerah tidak bisa merekrut guru melalui jalur PNS. Karena itu tadi, ada beban, yaitu tadi betul, beban APBD yang sekarang ini kalau lihat dari paparan Pak Kemendagri itu, hampir rata-rata daerah kita, kabupaten kota itu, belanja pegawainya sudah melebihi 40%. Dalam ketentuan Undang-Undang Otonomi, jika daerah itu tidak bisa mengusulkan Pak untuk pegawai negeri itu. Dia bisa hanya melalui ya itu tadi sistemnya tambal sulam, nunggu pensiun, orang pensiun baru itu bisa diusulkan sesuai ke pensiun itu. Jadi padahal di sisi lain kebutuhannya banyak gitu. Bayangin kalau daerah hanya menunggu yang pensiun berapa, misalkan tahun ini yang pensiun 100, maka dia hanya bisa buka formasi 100 orang Pak. Itu saat ini yang terjadi di daerah-daerah kita. Sehingga kementerian mengambil kebijakan ini. Dan alhamdulillah ini direspon oleh Kemendagri, Kemenpan, dan Kemenko. Nah, berkaitan dengan tadi, beban tadi, yang saya tahu, mungkin Bapak Ibu pernah tahu tentang program Guru Bantu tahun 2003 sampai 2006 kalau nggak salah. Itu kan semuanya regulasinya kan dari kementerian. Gajinya, tetapi memang semuanya dititipin lewat daerah. Nah, pola ini akan juga sama sebenarnya, ya. Nanti, misalkan contoh masalah sertifikasi. Sertifikasi itu kan sebenarnya itu dananya di kementerian, yang kemudian masuk lewat dana daerah. Tapi sekali lagi itu bukan mengganggu stabilitas APBD yang ada di daerah, seperti itu. Jadi itu, sekali lagi, kementerian sudah menghitung berapa jumlah yang akan dikeluarkan dalam proses ini sudah ada. Dan ini tentu prosesnya tetap harus berkoordinasi dengan daerah. Oleh karena itu paparan saya tadi adalah daerah itu sebenarnya lebih memfasilitasi saja. Contoh, kementerian minta daerah A, mana kekurangan guru kalian nih? Oh ini, mereka mengusulkan formasi. Nanti kita yang seleksi, kita yang lihat database-nya. Setelah lulus, ini umumkan. Setelah itu ya, nanti kementerian juga yang akan melakukan itu. Sehingga menurut saya berkaitan dengan terjadi kekurangan, maksudnya belum selesainya validitas data di daerah masing-masing, ya itu tentu tergantung dari itu tadi kebutuhan atau proses yang ada di sana, di sistem di sana seperti apa. Nah, dalam hal ini literasi